Halo semuanya, hari ini aku akan menghadirkan salah satu alumni dari jurusan Sistem Informasi yang akan sharing pengalamannya. Dan langsung aja kita panggil orangnya. Satu, dua, tiga. Halo Kak, apa kabar? Halo. Ya, mungkin kita mulai dari perkenalan diri dulu kayaknya. Oke, nama saya Muhammad Kemal Rais. Saya Binusian 2019, jurusan Sistem Informasi dengan peminatan Applied ERP. Aku mau tahu sedikit deh tentang pengalaman apa aja sih yang Kak Kemal punya, mulai dari mungkin dari magang sampai sekarang. Kalau dari magang, jadi saya itu kan ada dua semester kan ya. Nah, di semester 6 itu saya masuk ke salah satu perusahaan konsultan SAP. Di situ saya sebagai basis. Jadi basis itu lebih ke arah kita ngurusin server, terus instalasi untuk SAP dan lebih ke persiapan servernya sebelum dipakai, sebelum diimplement. Terus di semester 7-nya saya pindah ke SmartFriend itu sebagai SR project. Jadi itu ada di dalam departemen HRD. Di situ saya lebih ke arah testing. Jadi kita ada project untuk implement SAP juga, tapi untuk modul HR yang spesifikasinya itu di travel management. Nah, itu karena dia implement baru, di situ saya lebih ke testing, lebih ke arah situ sih. Nah, kalau misalkan sekarang nih, kesibukan apa nih yang Kak Kemal lagi jalani? Saat ini kesibukan cuman paling ngurusin project ya SR hygiene sih. Untuk analisis data sih lebih ke SR hygiene. Jadi SR hygiene itu kita pengen tahu nih orang-orang HR nih dia performanya bagaimana? Apakah dia kan kalau HR itu lebih ke service kan? Kayak misalnya uh, saat orang gajian ini dikasih gajinya telat nggak sih? Nah, berapa persen dari seluruh karyawan pasti memang ada beberapa karyawan yang gajinya telat dikarenakan beberapa hal kan. Nah, cuman kan kalau misalnya kita pengen tahu seberapa banyak sih yang telat, kita harus lihat datanya kan. Nah, data itu yang diolah. Nah, itu yang kita buat. Jadi kita pengen tahu berapa persen si orang ini, si departemen payroll itu uh, bisa uh, bekerja dengan performanya itu seberapa baik sih gitu. Lebih ke arah situ. Nah, itu indikatornya pun kita cukup banyak. Dari kalau nggak salah saya ingat itu untuk kita itu menghitung sekitar 24 indikator dari 20 departemen. Salah satunya misalnya payroll, terus misalnya medical claim gitu. Terus bahkan exit clearance tuh jadi orang ngajuin keluar itu pada saat dia resign dia kan harus balikin semua ke kantor lah gitu. Nah itu kita hitung juga kayak sebelum dia resign tuh berapa lama sih barang-barang ini udah selesai gitu. Nah itu juga dihitung. Nanti hasilnya itu untuk disimpan aja datanya. Enggak, jadi kita kan saat ini masih develop sih memang. Cuman nanti pada saat udah selesai develop, nah itu setiap bulan akan diupdate. Karena pasti tiap bulan kan ada penambahan data-data baru kan. Nah, tiap bulan ini dari pihak manajemen, nah top level manajemen akan melihat kayak, oh ini departemen ini kok bulan ini persentasenya kok kecil ya dia. Kenapa? Nah, dari situ kita akan mendalami lagi kenapa dia bisa kayak gitu. Nah, terus kita cari akar masalahnya, terus tindakan selanjutnya mau diapakan supaya hal ini tidak terjadi. Oke, kita dapat solusinya, kita lihat bulan depan nih kayak gimana. Kalau misalnya bulan depan, oh oke nih bulan depan
ternyata dia masih jelek nih. Nah, itu kita analisis lagi gitu. Dari top level manajemen itu akan menganalisis untuk ini bagaimana bagusnya, dan dari kita juga akan memberikan saran kayak, oh ini karena ini jelek karena alasan 1, 2, 3 Pak gitu. Kalau saran dari kita gini Pak. Cuman memang keputusan dari pihak manajemen kan. Nah, jadi lebih ke situ sih. Untuk mau jadi data analis itu, menurut Kak Kemal itu kita butuh siapin skill apa aja sih? Apa ya? Yang pasti analisis kita. Analisis kayak misalnya saat kita bikin satu chart gitu. Saat kita bikin suatu dashboard. Nah, dashboard ini kita mesti tahu siapa yang mau baca kan. Siapa yang mau baca, kepentingannya apa, kebutuhannya apa, terus apa yang pengen dia lihat, segala macam. Nah, itu kita perlu itu kan. Dan basic coding juga itu perlu menurut saya. Karena apalagi untuk Power BI ini ya. Power BI ini soalnya dia untuk ngolah datanya itu dia pakai query. Nah, itu kita perlu ya memang sintaksnya kan kalau sintaks kita bisa pelajarin ya. Cuman kan kayak logic itu penting juga sih. Kayak kita bikin satu codingan, gimana caranya codingan ini bisa mencapai tujuan yang kita mau kan? Caranya gimana? Belok kiri atau belok kanan? Nah, itu kita perlu tahu logic kita mesti jalan di situ. Ya, mungkin logic lebih ke arah analisis juga kali ya. Nah, selain itu mungkin ada lagi skill yang lain harus. Oh, ya. Ini apa? Kayak apa tuh yang diagram relation database antar database. RD. Dia. Nah, itu kita perlu juga karena kayak itu kan banyak data yang mau kita compile kan. Nah, kita mesti tahu kayak relationship-nya antara satu table dengan table lain tuh harus gimana sih. Nah, kalau kita nggak punya dasar dasar itu, kita nggak bisa gitu. Agak sulit, bukan nggak bisa ya. Suka dukanya jadi data analis itu apa nih? Kalau ini pengalaman pribadi sih ya. Jadi kebetulan di kantor itu yang pakai Power BI itu cuman baru departemen HR doang. Jadi saya nggak punya senior yang memang menguasai di Power BI. Nah, jadi benar-benar harus explore sendiri. Itu yang agak sulit. Cuman, dan duka yang lain kali ya. Duka yang lain adalah data sih. Kayak saat kita butuh, kita mau menghitung satu performance, terus datanya itu, misalnya kepemilikan datanya itu ada di satu departemen. Nah, kita untuk dapat data ini nih sulit sekali kadang-kadang. Karena ya memang kalau di HR itu kan cukup konfidensial ya, karena ada data gaji, karyawan, alamat, bahkan alamat juga ada gitu kan. Nah, jadi untuk mendapatkan data itu cukup sulit sih. Kalau untuk pengalaman saya, cuman kalau sukanya kalau saat ini saya suka karena saya belajar hal baru di situ. Yang jujur waktu kuliah itu saya tipe yang nggak ngerti ngoding. Nggak bisa ngoding segala macam. Pas udah kerja kayak, oh ternyata ngoding itu bukan sesuatu yang memuakan, dan itu menyenangkan, cukup menyenangkan untuk saya. Ya, berarti walaupun mungkin waktu kuliah kayak skill coding itu kurang, tapi waktu kerja bisa ya ditingkatin lagi. Ya, bisa ditingkatin lagi. Karena kita kan di SI itu banyak analisis kan. Lebih banyak ke analisis gitu. Nah, jadi kita ya saya rasakan saya lebih mengerti flow bisnis proses di satu perusahaan. Jadi pada saat kita ngoding itu kayak kalau udah dapet tuh akan ngerti kayak, oh ini bagusnya kayak gini nih gitu. Jadi logiknya langsung masuk, lebih dapet gitu. Oke deh, seru banget ya tadi udah dengerin Kak Kemal sharing pengalamannya. Terima kasih banyak ya Kak Kemal udah nyempetin waktu buat sharing-sharing. Sama-sama. Nah, buat teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan serta memotivasi teman-teman semua. Dan terima kasih sudah menonton video ini.